Kita nggak langsung ujuk-ujuk, wih kita bisa buat film bagus seperti Sorry, kita bisa buat film bagus seperti Final Destination. Enggak. Semua itu ada masanya, semua itu ada zamannya. Oke, cek. Hari ini kita akan membahas 3 phase penting dalam sejarah perfilman dunia, yaitu perkembangan film, suara, neorealisme Italia, dan sinema Hollywood klasik. Banyak banget dan 3 phase perkembangan itu apa aja ya? Tonton aja terus ya, jangan di-skip karena pembahasannya cukup menarik. Oke, lanjut ke bagian 1, perkembangan film suara. Jadi sebelum film suara itu ada yang namanya film bisu, film yang nggak ada suara dialognya. Jadi memposisikan kita sebagai penonton untuk melihat penekanan narasi visual dengan campuran warna. Pada akhir abad ke-19, para penemu sudah berusaha menggabungkan gambar bergerak dengan suara. Beberapa eksperimen awal seperti kinetofon buatan Thomas Alva Edison atau paten suara pada film dari Eugen Lauste di tahun 1907 masih menghadapi kendala sinkronisasi yang sulit. Jadi antara audio sama video ini sulit untuk disinkronisasikan. Beda kayak sekarang yang gampang, tinggal satu kali klik AI-nya udah sinkron. Volume yang kecil dan kualitas rekaman yang buruk karena pada zaman dahulu tidak ada yang namanya mic yang sangat-sangat bagus kualitasnya ya guys, gak kayak zaman sekarang. Terobosan besar terjadi pada tahun 1927 lewat film The Jazz Singer. Wait a minute. Goodbye. Don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Just be pretty and dance. Film ini menggunakan teknologi Vitaphone dan menjadi film cerita bersuara pertama yang sukses secara komersial. Sejak saat itu, suara mulai menjadi standar baru bagi perfilman dunia. Suara menjadi acuan standar baru di perfilman dunia pada tahun 1927. Meskipun begitu, penerimaan terhadap film suara tidak selalu sama. Di Jepang, tradisi bensi narator langsung di bioskop membuat film bisu tetap bertahan cukup lama. Di Eropa, banyak kritikus mencurigai suara bisa merusak estetika visual film. Loh kan, apalagi itu? Kenapa kok suara bisa merusak estetika film kan ya? Karena kan bukannya suara memperindah gitu kan. Nah itu para kritikus di Eropa itu pada zaman itu katanya merusak estetika visual film. Namun di India justru sebaliknya. Film suara memperkaya industri perfilman dan membantu menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, Italia mengalami krisis besar, ekonomi hancur, moral bangsa jatuh, dan studio film banyak yang rusak. Itu setelah pasca Perang Dunia Kedua. Dalam kondisi itulah lahir sebuah gerakan bernama neorealisme Italia. Film-film neorealis berbeda dari film glamour Hollywood. Mereka mengambil lokasi langsung di jalanan atau pedesaan, menggunakan aktor non-profesional, dan menyoroti kehidupan sehari-hari kaum miskin. Tema yang diangkat adalah kemiskinan, ketidakadilan, perjuangan sosial, serta penderitaan manusia. Beberapa film penting dari aliran ini antara lain judulnya Ossessione, karya Visconti tahun 1943. Kedua, Roma Citra Aperta, karya Rossellini tahun 1945. Dan puncaknya, Ladri di Biciclette atau Bicycle Thieves, karya De Sica tahun 1948. Jadi 3 film itu menjadi film penting dari aliran ini neorealis Italia. Namun pada awal 1950-an gerakan ini mulai suruh. Alasannya, masyarakat Italia sudah lelah melihat gambaran pahit kehidupan mereka sendiri dan ingin tontonan yang lebih optimis. Meski begitu, warisan neorealisme ini sangat besar. Gerakan ini menginspirasi gelombang baru Prancis, sinema nouveau Brasil, sinema paralel India, bahkan sutradara besar seperti Satyajit Ray.
sangat menginspirasi ya pada zaman neorealis ya, zaman yang dalam keterpurukan, intinya di bawah semua lah. Tapi berkat film-film pentingnya, tiga film penting tadi itu menjadi sebuah penggambaran representatif yang lebih berdampak bagi masyarakat kita pada zaman itu. Lanjut lagi di bagian ketiga, sinema Hollywood klasik. Apalagi sinema Hollywood klasik? Adakah sinema Hollywood klasik? Ya adalah. Sekarang kita masuk ke Hollywood klasik. Gaya ini berkembang sejak tahun 1910-an, 1910-an. Terutama berkat inovasi penyuntingan naratif oleh David Ward Griffith, sutradara film The Birth of a Nation. Nah, itu salah satu film paling rasis pada zamannya ya. The Birth of a Nation itu sangat rasis, guys. Pada era studio sekitar 1920-an hingga 1960-an, Hollywood dikuasai oleh raksasa-raksasa industri seperti MGM, Paramount, dan Warner Bros. Kalian pasti tahu itu dua kalimat terakhir. Kalau MGM mungkin kalian agak asing ya, tapi kalau yang Paramount sama Warner Bros pasti kalian paham lah, kalian tahu lah. Paramount Pictures yang film-filmnya itu seperti kayak film Transformers itu kan Paramount Pictures, Warner Bros itu kayak film-filmnya DC ya salah ya. Lanjut lagi ya, para aktor, aktris, dan sutradara biasanya terikat kontrak panjang dengan studio tersebut. Ciri utama sinema klasik Hollywood adalah sistem penceritaannya. Jadi sistem storytellingnya ini beda. Ciri khasnya yang paling menonjol pada sinema Hollywood ini sistem penceritaannya itu. Lanjut lagi, film selalu menggunakan penyuntikan kontinuitas dengan aturan 180 derajat dan 30 derajat agar ruang dan waktu terasa konsisten. Ceritanya linear, logis, dan berpusat pada motivasi psikologis karakter. Setiap film biasanya memiliki awal yang jelas, konflik yang kuat, dan akhir yang tuntas. Secara visual, ruang ditata secara realistis, frontal berpusat pada tubuh manusia dengan pencahayaan 3 titik sebagai standar, keylight, V-light, dan backlight. Era film suara memperkuat kejayaan Hollywood. Genre pun semakin beragam, western, musikal, komedi sotis, hingga biografi tokoh terkenal. Tahun 1939 bahkan dianggap sebagai tahun emas Hollywood dengan lahirnya film-film klasik seperti The Wizard of Oz, Gone with the Wind, dan Mr. Smith Goes to Washington. Gaya klasik Hollywood ini kemudian mengaruhi banyak gerakan film di dunia, termasuk gelombang baru Perancis dan New Hollywood pada 1960-an hingga 1980-an. Jadi dari ketiga bagian itu kalian mungkin agak bingung ya, kok banyak sekali sih film ini, kok banyak sekali sih banyak film-film. Ya memang banyak, kita nggak langsung ujuk-ujuk, wih kita bisa buat film bagus seperti Sorry, kita bisa buat film bagus seperti Final Destination. Enggak, semua itu ada masanya, semua itu ada zamannya. Dari ketiga bagian tersebut, apa yang kalian dapat? Apa yang kita bisa melihat? Satu ya, film suara menghadirkan revolusi teknis yang mengubah cara film diproduksi dan dinikmati. Kedua, neorealisme Italia membawa revolusi sosial dan estetis dengan menghadirkan realitas rakyat kecil ke layar lebar. Ketiga, yang terakhir, sinema Hollywood klasik menghadirkan revolusi industri dan naratif yang hingga kini menjadi standar global dalam penceritaan film. Tiga phase itu sangat berpengaruh pada film-film yang hadir pada zaman sekarang. Jadi banyak phase-nya, banyak masa-masanya gitu. Ya mungkin kalau kalian pencinta film ya, pencinta sejarah juga, kalian wajib tahu lah. Kalian wajib klik video ini karena memang video ini merangkum 3 phase itu menjadi sebuah video yang gampang dimengerti. Like aja kalau suka, kalau nggak suka dislike aja. Yang penting kalian udah nonton video ini, jadi kalian udah tahu bagaimana sih perkembangan film sampai sekarang. Aku Aditya Firmansyah, sampai jumpa kembali di pembahasan video selanjutnya. Jangan lupa makan dan jangan lupa istirahat, jangan lupa minum dan jangan lupa bersyukur.